hope for the best. And because I've been doing a lot of sacrifice as well behind the scenes. They have dreamt of this. Malaysia semakin frustrasi melihat Indonesia borong medali emas di SEA Games tahun ini. Malaysia banjir air mata, gagal menambah perolehan medali dari berbagai cabang olahraga. Biar tidak penasaran bagaimana ambisi Malaysia saat ini, simak selengkapnya berikut ini. Lima hari menjelang penutupan SEA Games 2025, arah perjalanan Indonesia semakin terlihat jelas. Kontingen Merah Putih melaju dengan ritme yang terjaga, penuh keyakinan dan konsisten dalam perburuan prestasi. Hingga titik ini, Indonesia telah mengoleksi 43 medali emas, 56 perak, dan 53 perunggu. Sebuah raihan yang menempatkan Indonesia kokoh di peringkat 2 klasemen sementara. Tepat di bawah tuan rumah Thailand yang masih memimpin dengan selisih emas cukup signifikan. Namun di balik jarak itu, ada satu pesan penting yang tak bisa diabaikan. Mesin medali Indonesia terus bekerja tanpa henti. Di tengah persaingan ketat Asia Tenggara, Indonesia tidak sekedar bertahan. Merah Putih menyerang, mengejar, dan memaksimalkan setiap peluang. Cabang atletik muncul sebagai tulang punggung utama dengan sumbangan 7 medali emas sejauh ini. Dari lintasan stadion hingga jalan raya, atlet-atlet Indonesia menunjukkan daya tahan, disiplin, dan mental baja. Disusul oleh panjat tebing dan judo yang sama-sama tampil konsisten dengan 4 emas, Indonesia memperlihatkan kekuatan merata di berbagai cabang. Bulu tangkis, menembak, dan renang masing-masing menambah 3 emas, sementara kano, karate, taekwondo, dan tenis ikut menjaga asa lewat 2 emas per cabang. Lebih dari sekedar angka, pencapaian ini mencerminkan proses panjang pembinaan yang mulai menunjukkan hasil nyata. SEA Games 2025 bukan hanya ajang kompetisi, melainkan panggung evaluasi dan pembuktian. Dan sejauh ini, Indonesia lulus dengan nilai tinggi. Memasuki hari kelima SEA Games 2025, peta persaingan mulai berubah drastis. Hingga Senin pagi, Indonesia resmi meninggalkan Vietnam dalam perebutan posisi kedua klasemen. Dengan 43 emas, 56 perak, dan 53 perunggu, Indonesia menciptakan jarak aman dari Vietnam yang kini turun ke peringkat 3, dengan raihan 34 emas, 35 perak, dan 66 perunggu. Padahal 2 hari sebelumnya situasi masih jauh dari kata nyaman. Pada Sabtu malam, Indonesia dan Vietnam masih saling tempel ketat. Selisihnya hanya 1 medali emas. Satu hasil buruk saja bisa membuat posisi Indonesia tergeser. Tekanan terasa nyata baik di arena pertandingan maupun di meja klasemen. Namun justru di bawah tekanan itulah karakter sebuah tim diuji. Hari Minggu menjadi titik balik. Hari yang mengubah kecemasan menjadi keyakinan. Merah Putih tampil agresif, konsisten, dan efektif. Dalam satu hari, Indonesia mengamankan 12 medali emas. Sebuah lonjakan yang tidak hanya berdampak pada angka, tetapi juga pada psikologis persaingan. Cabang atletik menjadi aktor utama kebangkitan ini. 4 medali emas datang hampir tanpa jeda. Hendro Yap Kim Lung membuka keran emas lewat nomor jalan cepat 20 km putra. Dengan ritme stabil dan fokus tinggi, Hendro mengungguli para pesaingnya dan membawa Indonesia unggul lebih dulu. Tak lama berselang, Violin Intan Puspita memastikan emas kedua dari nomor jalan cepat 20 km putri. 2 emas dari nomor yang sama, putra dan putri, menjadi simbol kekuatan Indonesia di cabang ketahanan. 2 emas berikutnya datang dari nomor paling menguras fisik dan mental, maraton. Roby Shanuri menuntaskan perjuangan panjang di maraton putra, berlari melewati batas rasa lelah demi satu tujuan. Tak lama kemudian, Odekta Elif Neibaho menyempurnakan pesta atletik Indonesia dengan emas maraton putri. Lintasan dan jalan raya menjadi saksi bagaimana atlet-atlet Indonesia mengangkat merah putih menjauh dari kejaran Vietnam. Sebelum pesta emas atletik itu terjadi, Indonesia sebenarnya sudah memulai hari dengan kabar baik. Edgar Xavier Marvelo lebih dulu menyumbangkan emas dari cabang wushu, nomor cangkuan daushu, dan gunshu. Penampilannya rapi, bertenaga, dan penuh presisi. Emas itu menjadi sinyal awal bahwa hari Minggu akan menjadi milik Indonesia.
Setelah itu emas terus mengalir dari berbagai arena. Tim balap sepeda Indonesia tampil solid dan merebut emas dari nomor time trial beregu putra. Kerjasama tim, strategi, dan kekompakan menjadi kunci. Cabang menembak ikut menyumbangkan emas lewat nomor 10 meter air pistol beregu putra. Di arena lain, bulu tangkis kembali menunjukkan kelasnya. Alwi Farhan memastikan emas di nomor tunggal putra, sementara Sabar Karyaman Kutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menambah koleksi emas dari nomor ganda putra. Pencaksilat tak mau ketinggalan. Tim seni beregu putra mempersembahkan emas dengan penampilan penuh karakter, sinkronisasi, dan ketepatan teknik. Dari arena air, Aero Sultan Aswar menutup hari luar biasa Indonesia dengan emas Jet Ski Endurance Open Putra. Semua emas itu bukan sekedar angka, itu adalah pembeda. Dari posisi rawan, Indonesia kini memiliki jarak aman. Dari persaingan tipis, Merah Putih berubah menjadi pemburu yang percaya diri. Dengan SEA Games 2025 yang masih menyisakan beberapa hari, perjuangan tentu belum selesai. Namun satu hal sudah jelas, Indonesia sedang panas. SEA Games 2025 di Thailand bukan hanya soal medali. Bagi Indonesia, ajang ini juga tentang sejarah yang ditulis ulang. Di tengah ketatnya persaingan Asia Tenggara, atlet-atlet Merah Putih tampil berani, penuh percaya diri dan berhasil memecahkan rekor demi rekor hingga 15 Desember 2025. Salah satu momen paling ikonik datang dari cabang atletik. Nama Diva Renata Jayadi menjadi sorotan. Di nomor lompat galah putri, Diva melayang setinggi 4,35 meter. Lompatan itu bukan hanya mengamankan emas, tetapi juga memecahkan rekor SEA Games sekaligus mempertajam rekor nasional miliknya sendiri yang sebelumnya berada di angka 4,30 meter. Satu lompatan, dua rekor tumbang, satu panggung sejarah baru tercipta. Dari arena atletik, sorotan bergeser ke cabang menembak. Tim beregu putri nomor 10 meter air rifle Indonesia tampil nyaris sempurna. Dominik Rahmawati Karini, Deli Laila Mubarok, dan Yasmin Filia Akadiat mencatatkan skor 1875,1 poin. Angka itu memecahkan rekor SEA Games, menggeser rekor lama milik Vietnam yang sebelumnya berada di 1866,1 poin. 3 atlet, 1 momen, 1 tembakan sejarah. Dari darat kita menuju kolam. Meskipun belum ada rekor SEA Games yang pecah, cabang renang tetap membawa kabar besar. Nadia Aisyah Nurasmi berhasil memecahkan rekor nasional 50 meter gaya bebas putri dengan waktu 26,08 detik, memperbaiki rekor lama 26,15 detik. Selain itu, tim estafet Indonesia di nomor 100 meter gaya bebas campuran juga sukses mencatatkan rekor nasional baru. Ini menjadi sinyal kuat bahwa performa renang Indonesia sedang naik dan masa depan terlihat menjanjikan. Namun SEA Games juga tentang realitas persaingan. Ada satu rekor legendaris Indonesia yang akhirnya harus tergantikan. Di nomor lari 100 meter putra, rekor SEA Games milik Suryo Agung Wibowo yang bertahan sejak 2009 akhirnya dipecahkan sprinter muda Thailand, Puripol Bonsun mencatat waktu sensasional 9,94 detik di babak kualifikasi. Rekor itu memang lepas, tetapi warisannya tetap hidup. Dari sanalah standar tinggi pernah ditetapkan. Di cabang bulu tangkis, SEA Games 2025 Thailand menjadi panggung pembuktian. Datang dengan target 2 medali emas, tim Merah Putih justru pulang dengan hasil lebih dari yang direncanakan. 3 medali emas berhasil diamankan dari nomor beregu putra, tunggal putra, dan ganda putra. Target terlampaui, mental juara teruji. Di SEA Games 2025 Thailand, bulu tangkis Indonesia kembali menegaskan satu hal, regenerasi berjalan, tradisi juara tetap hidup. Terlepas dari semua capaian itu, SEA Games 2025 menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya datang untuk bertanding, melainkan untuk menunjukkan arah masa depan. Medali terus mengalir, rekor berhasil dipecahkan, dan regenerasi atlet berjalan jelas di berbagai cabang. Dari lintasan atletik, kolam renang, arena tembak, hingga lapangan bulu tangkis, Merah Putih tampil konsisten, berani, dan lapar prestasi. SEA Games memang belum selesai, namun satu pesan sudah sangat jelas. Indonesia sedang naik, bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang dan serius. Dan selama semangat ini terus dijaga, bukan hanya SEA Games, namun panggung yang lebih besar sudah menanti Merah Putih.